Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan kita semua menjadi orang kaya yang bertakwa dan bermanfaat untuk sesama. Sebagai informasi, di kampung saya sedang ada renovasi masjid. Bila berkenan, saya mohon infaknya Rp1.000 saja. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga Allah melipat gandakan apa yang telah teman-teman infakkan. Awal film kita diperlihatkan seorang pria tampan yang mempunyai bentuk tubuh idaman para wanita. Pria ini bernama Saigo. Saigo sangat mahir dalam merayu wanita, tidak seperti temannya yang bernama Kadir. Saigo dan Kadir berprofesi sebagai gigolo. Namun di usianya yang sudah tua, saat ini Kadir tidak memiliki klien. Tidak seperti Saigo yang mempunyai klien setia. Klien Saigo adalah wanita konglomerat. Pada saat malam pergantian tahun, di sebuah acara, Saigo menunjukkan Kadir wanita-wanita konglomerat yang kesepian. Ia meminta Kadir merayu salah satu wanita tersebut untuk dijadikan klien. Saigo juga memberikan Kadir trik agar bisa meluluhkan hati wanita. Triknya hanya satu, yaitu beri mereka perhatian dan buat mereka merasa berharga. Itu yang jarang dilakukan oleh kaum pria, apalagi terhadap wanita yang sudah dinikahinya. Pada acara malam ini, tanpa sengaja Saigo bertemu dengan seorang mahasiswi yang hak sepatutnya patah. Çok pardon, bunu kurtarmış olabilirsiniz. Zaten büyük dayanama da yılbaşı hediyesi de söyleyemedim de. Bakmayın. Yürümeniz zor olacak böyle, isterseniz eşlik edeyim. Halledeceğim artık bir şey. İyi seneler. Size de. Dan ternyata mereka juga menyukai lagu yang sama. Karena sangat jarang orang yang mengetahui lagu tersebut. Saigo dan Nehir akhirnya asik ngobrol satu sama lain. Namun tak lama kemudian Saigo ditelepon kliennya yang bernama Mai. Sevdiğim şarkıların coverlanması. Cidden nefret ederim. Ama siz demin... Ben? Yani biraz katletmiş olabilirim tabii şarkıyı ama. Ha ya da topuğumu kırdım derim. Hem yanlışlıkla oldu, siz şahitsiniz. Verdim size. Tamam. Ben zaten arkadaşımın yanına çıkıyordum. O da olaydı zaten. Saigo pun pamit pergi. Namun Saigo dan Nehir janjian akan bertemu kembali setelah 30 menit. Saigo bergegas menemui Mai yang sudah menunggu di kamar. Malam ini Mai minta dilayani oleh Saigo. Namun Saigo menolak, karena suami Mai ada di gedung yang sama. Mai tidak peduli, karena sang suami mata keranjang, suka bermain wanita. Saigo menyarankan Mai untuk bercerai saja, namun Mai tidak bisa, demi sang anak. Malam ini Mai meminta Saigo setia kepadanya, dia tidak mau Saigo melirik wanita lain. Sebagai imbalan, Mai akan memberikan Saigo rumah, mobil, dan semua kebutuhannya akan dipenuhi. Singkat cerita, sekarang Saigo memiliki rumah mewah pemberian Mai. Kadir ikut bangga dengan Saigo yang sudah memiliki rumah dan kendaraan mewah. Namun dia meminta Saigo tidak mudah berpuas diri. Ketika asik foto-foto, tiba-tiba Mai datang. Bak. Saçma sapan insanlarla takılmıyorsun değil mi? Yengem geldi ya. Plak şarabın var mı? Biraz Ben içelim de tam pizza söylemiştim. Akhirnya Saigo pun nyamar sebagai pengantar pizza. Mai takut pria tersebut mengenalinya, namun Saigo bilang tidak akan terjadi. Malam itu, Saigo menjalankan tugasnya sebagai gigolo. Namun walaupun setelah diservis Saigo, Mai masih terlihat banyak beban. Ternyata Mai memikirkan tentang anak gadisnya yang tak kunjung punya pasangan. Saigo pun menyarankan Mai untuk mempertemukan Fuya dengan temannya yaitu Kadir. Singkat cerita, di hari ulang tahun Fuya, Saigo meminta Kadir mendekati Fuya dan membuatnya nyaman. Namun tidak disangka Saigo bertemu dengan Nehir. Nehir marah karena waktu itu Saigo ingkar janji dan membuatnya menunggu. Saigo minta maaf karena waktu itu dia ada keperluan mendesak sehingga tidak bisa menemui Nehir. Nehir kemudian pamit pergi menemui temannya. Ternyata teman Nehir adalah Fuya, anak Mai. Mengetahui itu, Saigo nelpon Kadir dan memintanya untuk berhenti menggoda Fuya.
O iş iptal. Alo. Ses gelmiyor. Ne oldu? İş. Ne oldu? Neredesin ki sen? Barın oradayım, arkandayım. Bayanlar ben 2 dakikaya hemen geliyorum. Bayan mı dedi? Malam itu, Nehir menyanyikan sebuah lagu di atas panggung. Saigo terpesona melihat penampilan Nehir, namun dia harus keluar karena Mai memanggil. Selesai menyanyi, Nehir menghampiri Saigo yang menyendiri di luar. Nehir bertanya, apakah suaraku jelek sampai kau lari keluar? Saigo bilang dia hanya kelelahan dan akan segera pergi. Namun Nehir meminta Saigo menyempatkan hadir saat pemotongan kue ulang tahun Fuya. Saigo menolak. Di sini Saigo pun bercerita bahwa dirinya sudah biasa membuat kue sendiri sejak kecil. Nehir meminta suatu saat Saigo membuatkan dirinya kue. Saigo bilang tidak bisa, karena ada banyak hal buruk darinya yang Nehir benci. Saigo kemudian pergi meninggalkan Nehir. Saigo kebar, dan mengingat masa lalu. Bahkan wajah Nehir selalu terbayang di pikirannya. Saigo memutuskan kembali menemui Nehir yang sedang makan kue sendiri. Karena Nehir mabok, Saigo mengajak Nehir menginap di rumahnya. Namun Saigo was-was ketika berduaan dengan Nehir, bahkan dia sampai bermimpi Mai memergokinya bersama Nehir. Arada bir canım çok sıkkın olunca arabesk rap. Bende yok. İtiraf edilecek bir şey. Sarhoştum. Burada yat sen de. Rahat edemezsin öyle. Ederim. Yaslan sen şimdi. Ben yürürüm. Ketika bangun, Saigo mendapati Nehir sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata Nehir pergi tanpa pamit. Saigo menyusulnya di halte bis yang tak jauh dari rumah. Saigo meminta Nehir masuk ke dalam mobil, namun Nehir menolak. Dia sengaja pergi tanpa pamit, karena dia takut dengan sikap Saigo yang sangat baik tapi suka menjauh. Nehir ingin Saigo jujur kepadanya. Apakah Saigo sudah menikah atau punya pacar? Tanya Nehir. Saigo bilang tidak. Lalu Nehir bilang, apa yang kamu mau dariku? Nonton film, ungkap Saigo. Saigo mengajak Nehir nonton film bioskop. Nehir mau, dengan syarat dia yang menentukan filmnya. Ketika nonton, Nehir sampai menangis, karena filmnya sangat menyentuh hati. Namun Saigo biasa saja. Karena sudah 14 kali Saigo menonton film tersebut. Pantas saja Saigo acuh tak acuh, ternyata dia korban ke-14. Ungkap Nehir. Malam itu, Saigo berulang kali ditelepon Mai, namun Saigo tidak mau angkat. Sepulang dari ngantar Nehir pulang ke asramanya, Saigo mendapati Mai sudah menunggunya di rumah. Seperti biasa, Mai menggunakan pakaian siap tempur. Walaupun lelah, Saigo berusaha memberikan layanan terbaik sebagai gigolo. Mai menyuruh Saigo menyebutkan apa saja yang ia mau. Seperti sepeda motor atau liburan bersama temannya. Saigo menolak tawaran Mai, karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun Mai terus memaksa. Oleh karena itu, Saigo pun meminta Mai membiarkan dirinya istirahat. Sebelum pergi, Mai menitipkan bonus untuk Kadir karena sudah berhasil membuat Fuya bahagia di malam ulang tahunnya. Sekaligus meminta Kadir untuk tidak menghubungi Fuya lagi. Esok hari, Mai menemui Fuya dan memintanya untuk tidak menghubungi Kadir lagi. Namun Fuya menolak, karena dia sudah ada janji makan malam dengan Kadir. Mai pulang dan langsung menuju rumah Saigo. Kebetulan Kadir masih ada di sana. Dia langsung bilang kepada Kadir untuk tidak menghubungi Fuya lagi. Tidak hanya itu, Mai juga mengancam Saigo yang sudah mulai berubah. Mai bilang, Saigo sering mengabaikan teleponnya. Mai meminta Saigo bersikap seperti dulu lagi. Jika tidak, maka semua fasilitas yang sudah dia berikan akan hilang sekejap mata. Saigo mulai bimbang. Namun Kadir bilang, biarin saja Mai mengambil semua fasilitasnya. Bagi Saigo, Mai bukan orang yang bisa kusuruh pergi. Kadir tidak suka dengan Saigo yang main dua wanita, Nehir dan Mai. Dia bahkan bilang Saigo seperti seorang pelacur.
jika Saigo mencintai Nehir, dia bisa melepaskan semua pemberian Mai dan mencari kerja yang halal. Namun Saigo tidak mau. Malamnya, Saigo mendapat kabar bahwa asrama Nehir kebakaran. Untung saja Nehir selamat. Karena tidak punya tempat tinggal, Saigo mengajak Nehir tidur di rumahnya sambil memasak spaghetti untuk Nehir. Nehir merasa Saigo sangat mengistimewakannya. Mendengar itu Saigo pun cerita bahwa, dulu waktu sekolah dasar, rumahnya juga terbakar beserta sang ibu. Waktu itu Kadir sudah berusaha menyelamatkan sang ibu, namun gagal. Sejak saat itu, Saigo putus sekolah. Nehir langsung memeluk Saigo ikut bersimpati. Paginya, Nehir buru-buru pergi karena dia ada ujian di kampus. Saigo ikut ngantar Nehir, dan dia janji akan menjemput Nehir jam 5 sore. Namun Saigo mendapat telepon dari Mai, dan memintanya ke rumah sakit. Seharian Saigo harus menemani Mai, hingga dia lupa menjemput Nehir. Di sisi lain, Nehir berkali-kali nelpon Saigo namun tidak aktif. Nehir terpaksa pulang naik bis. Malamnya Saigo mendatangi Nehir di asramanya. Namun Nehir tidak mau menemui Saigo. Nehir masih marah atas kejadian tadi sore. Tidak mau menyerah, Saigo tetap menunggu di depan asrama sambil menyanyikan lagu kesukaan Nehir. Walaupun menjadi pusat perhatian penghuni asrama, Saigo tidak peduli, yang penting baginya bisa meluluhkan hati Nehir. Walaupun diguyur hujan Saigo tidak beranjak pergi. Itulah Saigo, dia pintar membuat hati seorang wanita luluh. Malam itu Saigo kembali membawa Nehir nginap di rumahnya. Setelah membuat kue, mereka berdua hampir saja melakukan zina. Untung saja Saigo sadar bahwa dia masih menjalin hubungan dengan Mai. Tentu saja Nehir heran, mengapa Saigo bersikap seperti itu, apakah Saigo tidak menyukainya. Saigo bilang bahwa Nehir adalah cinta pertamanya. Setiap saat dia merindukan Nehir, setiap kali ia ingin menjauh, justru rasa rindu itu bertambah dalam. Akhirnya perzinahan pun tidak dapat dihindari. Pesan admin, jangan lakukan ini sebelum ijab kabul ya dek ya. Hindari pacaran, karena itu adalah cara setan menjerumuskan kita dalam perzinahan. Dini hari, Kadir pulang ke rumah, Saigo marah karena dia melihat Kadir menggunakan narkobong. Saigo kecewa, karena dengan narkobong Kadir hanya merusak aset satu-satunya, yaitu burung kakak tua. Saigo mengusir Kadir dari rumahnya. Namun Kadir tidak terima. Dia malah mengungkit rumah dan mobil milik Saigo yang bukan sepenuhnya milik Saigo. Nehir diam-diam mendengar semua pembicaraan Kadir dan Saigo. Di sisi lain, Mai mengunjungi Fuya. Selain ngobrol tentang kuliah, Fuya juga cerita kepada ibunya bahwa Nehir sedang dekat dengan temannya Kadir. Mendengar itu Mai kaget. Pikirannya langsung tertuju ke Saigo. Kali ini Mai langsung curiga Saigo sudah selingkuh, karena belakangan ini Saigo sering tidak mengangkat teleponnya. Kecurigaan Mai benar, esok paginya ketika Saigo mengantar Nehir ke kampus, Mai melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saigo sedang berdua dengan Nehir. Bahkan Nehir memperkenalkan Saigo kepada Mai. Nehir dan Fuya tidak tahu jika Mai dan Saigo sudah saling mengenal, bahkan lebih dari itu. Saigo pamit pergi, Mai memuji mobil Saigo yang mewah. Setelah tampil di atas panggung, Nehir cerita kepada Fuya bahwa tadi malam dia mendengar semua pembicaraan Kadir dengan Saigo. Nehir mulai curiga bahwa rumah, mobil dan semuanya bukan milik Saigo. Sedangkan di rumah, Saigo bilang kepada Mai bahwa dia akan pindah besok. Saigo berterima kasih atas semua yang Mai berikan, dan sudah mau menjadi temannya. Mai bertanya, apakah dia dan Kadir bekerja sama mengambil keuntungan dari dirinya dan sang anak? Saigo bilang tidak. Saigo bercerita bahwa dirinya sudah berusaha mundur dan menjauh dari Nehir, namun tidak bisa. Saigo sedang jatuh cinta kepada Nehir. Saigo juga meminta Mai untuk tidak memberitahu Nehir tentang hubungan mereka, karena Nehir pasti belum sanggup menerima itu. Mai menduga Saigo memilih Nehir karena Nehir lebih cantik dan muda. Tapi tidak begitu bagi Saigo. Mai tidak terima, dia minta Saigo menyelesaikan hubungannya dengan Nehir, jika tidak maka Mai akan memberitahu Nehir. Di sisi lain, Nehir sedang dalam perjalanan menuju rumah Saigo. Sedangkan Mai meminta Saigo memeluknya untuk terakhir kali. Saat mereka berdua di kamar, Nehir pun datang. Neye dayanamıyorum biliyor musun?
Nehir kaget dan langsung lari. Nehir, Mai mengejar Nehir dan berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sambil menangis Nehir bilang bahwa ternyata ini yang dimaksud Kadir kapan hari. Saigo yang di kamar hanya pasrah apa yang sudah terjadi. Fuya yang melihat Nehir datang sambil menangis, bertanya-tanya, apakah Nehir memergokinya. Fuya ingin menghampiri Saigo dan ingin memberi pelajaran kepadanya, namun Nehir melarang dan memintanya untuk segera pergi. Untung saja Fuya tidak masuk ke dalam, jika tidak, maka dia tahu siapa sebenarnya sang ibu. Malam itu Saigo menyesali semua perbuatannya. Dia menghubungi Kadir dan menyuruhnya pulang. Namun Kadir tidak mengangkat teleponnya karena Kadir sedang maku pukul dengan suami lainnya. Paginya, Saigo mendapati Kadir sudah meninggal dunia di atas sofa. Setelah pemakaman, Saigo menghancurkan mobil pemberian Mai. Saigo mengingat semua masa lalunya ketika masih kecil. Waktu itu Saigo, Kadir dan sang ibu selalu bersama. Hingga akhirnya rumah mereka terbakar bersama sang ibu. Saigo juga mengingat ketika dia nonton film yang sama berulang kali bersama sang ibu. Film itu sama dengan yang dia tonton bersama Nehir. Ternyata 13 kali nonton film tersebut bukan dengan Mai, tapi dengan ibunya. Waktu itu Nehir sempat datang ke pemakaman Kadir, namun dia hanya melihat Saigo dari jauh. 3 tahun kemudian, Saigo membuka sebuah rumah makan. Kebetulan yang datang malam itu adalah Nehir dan teman-temannya. Nehir kaget melihat Saigo ada di sana. Ternyata Saigo lah pemilik rumah makan tersebut. Mereka berdua saling ngobrol. Ketika Nehir hendak membayar, Saigo melarangnya. Nehir pun memberikan Saigo 1 tiket konser. Ini adalah konser pertama Nehir. Setelah itu Nehir pergi. Saigo hanya bisa melihat Nehir pergi meninggalkan rumah makannya. Mohon maaf, admin tidak tahu apakah Saigo dan Nehir akhirnya menikah. Namun yang penting adalah Saigo sudah taubat dan berhenti menjadi gigolo. Saigo sadar bahwa menjadi gigolo adalah dosa besar, dan uang yang dihasilkan dari sana tidak berkah. Semoga keluarga kita semua dilindungi Allah, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Sampai jumpa di Baitullah.